Selamat datang di Glory dan Love Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini. Di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel setiap harinya. Dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar agar kami dapat membagikan konten novel yang lebih baik setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja mendengarkan novel The First Heir atau Perwaris Pertama Master Yu Husumokes. Bab 4943 sampai bab 4948. Saudaraku yang baik, datang dan tangkap aku. Begitu Philip memasuki taman, dia mendengar suara canda tawa. Para wanita genit bermain dengan Hurio Leopard tanpa henti. Mereka sepertinya bersenang-senang. Mata Hurio Leopard ditutup dengan selembar kain untuk menghalangi pandangannya. Dia terus menggapai ke kiri dan ke kanan, hanya untuk menangkap gadis-gadis seksi ini. Melihat betapa hebohnya kelompok orang ini bermain, Philip langsung muncul di tengah keramaian. Dia sangat pandai merusak suasana. Ketika para wanita ini melihat Philip muncul, wajah mereka langsung berubah. Mereka menutup mulut dan tidak berani berbicara. Mata pria ini tampak penuh dengan niat membunuh, seolah ingin menyusahkan Tuan Hurio Leopard. Philip mengedipkan mata pada mereka dan menyuruh mereka pergi. Kelompok wanita ini segera mengenakan mantel mereka dengan tergesa-gesa dan segera pergi dari sini. Setiap gadis mengerti, sekilas mereka tahu bahwa peristiwa besar pasti akan terjadi di sini. Para wanita ini tidak mau terlibat dengan keributan para praktisi. Hurio Leopard yang sedang asyik bermain, tiba-tiba tidak bisa mendengar suara para wanita. Dia langsung menunjukkan ketidakpuasan. Dia sangat tidak senang dan berteriak, "Ada apa dengan kalian para wanita? Mengapa kalian semua diam?" Hurio Leopard meraung keras, tetapi dia tidak mendengar satu jawaban pun untuk waktu yang lama. Merasa tidak hormat padanya, Hurio Leopard langsung marah. "Kalian para gadis, kalian benar-benar tidak mengerti. Aku akan membunuh kalian hari ini." Hurio Leopard meraung marah sambil melepas penutup matanya. Menurutnya, para wanita ini sengaja memancing emosinya. Ketika dia melepas penutup matanya, detik berikutnya dia melihat Philip berdiri di depannya. Ternyata gadis-gadis seksi itu telah lama menghilang. Hanya aroma parfum mereka yang tersisa di udara, membuktikan apa yang baru saja terjadi. Melihat pemandangan ini, Hurio Leopard mau tidak mau merasa sedikit malu. Dia dengan malu-malu meraih jubah mandi dari samping dan meletakkannya di tubuhnya untuk menghindari terlihat telanjang oleh Philip. Philip memandang pihak lain dengan sarkasme, orang ini memang memalukan. Begitu besar percaya dirinya untuk bermain-main dengan sekelompok gadis seksi dengan cara telanjang. Hurio Leopard merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan masuk ke rumahnya secara misterius dan menatapnya dengan mata mengejek. Lebih penting lagi, orang ini adalah saingan cintanya. Jika Win tahu ukuran tubuhnya seperti ini, pasti mustahil baginya untuk bersamanya. Memikirkan hal ini, Hurio Leopard memutuskan untuk menyerang Philip. Tidak peduli apa, Philip adalah saingan cintanya yang sombong dan mendominasi, harus dibunuh dan dikubur di sini. Meski dia tidak bisa mengalahkan si Zentian, tetapi sekarang si Zentian tidak bersamanya. Terlebih lagi ini adalah wilayahnya sendiri. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa memanggil orang-orangnya. Hurio Leopard belum tahu apa yang terjadi dengan tetua kelima dari Sekte Alkimia. Sebelumnya, setelah Hurio Leopard kembali ke rumah, dia segera mengirim penatua kelima untuk membantunya membasmi Philip dan melukai serius semua orang di villa. Jika rencananya berhasil, maka dia akan muncul sebagai pahlawan penyelamat Win dan kemudian mendapatkan Win. Pada saat itu, betapapun cueknya wanita cantik itu, dia dapat dengan mudah memenangkannya. Memikirkan hal ini, dia seolah-olah mendapatkan beberapa harapan baru untuk masalah ini. Penatua kelima adalah penatua dari Sekte Dunia Tersembunyi. Dia dapat membantu meningkatkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, kekuatannya bisa dipromosikan menjadi puncak pintu ketujuh. Dengan kekuatannya sekarang, tidak mudah bagi master seperti dia untuk membersihkan Philip dan seluruh orang-orangnya. Melihat Philip berdiri di depannya masih hidup dan sehat, Hurio Leopard tidak mencurigainya, tetapi hanya berpikir bahwa Philip beruntung karena dia tidak bertemu dengan tetua kelima. Jika mereka bertemu,
Hurio Leopard yakin Philip akan mati tanpa ada jejak. "Kamu son of bitch, mengapa kamu tiba-tiba masuk ke rumahku? Aku tidak mengundangmu. Apakah kamu datang untuk mati dengan sangat tidak sabar?" Hurio Leopard berkata dengan tidak senang. Dia masih tidak bisa melupakan mata mengejek Philip. Jika Philip tidak terbunuh, akan sulit baginya untuk menenangkan amarah di hatinya. Mendengar apa yang dikatakan Hurio Leopard, Philip menggelengkan kepalanya dengan muak. "Apakah kamu yang mengirim tetua kelima dari sekte alkimia untuk membunuhku?" Philip bertanya dengan santai. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Dia tidak terlalu berharap mendapat jawaban tegas dari mulut Hurio Leopard. Dia hanya tidak ingin orang ini mati tanpa mengetahui alasannya. Kata-kata Philip langsung membuat Hurio Leopard tertegun. Hurio Leopard tidak menyangka bahwa Philip akan menyebutkan nama tetua kelima sekte alkimia. Bagaimana dia bisa tahu identitas tetua kelima? Hurio Leopard sedikit bingung. Dia takut tetua kelima telah bersekongkol dengan Philip. Jika ini masalahnya, maka jika tetua kelima menyukai Philip, bukankah dia akan meninggalkannya? Memikirkan Philip tidak hanya bersaing dengan dirinya untuk seorang wanita, tetapi juga bersaing dengannya untuk menjadi bawahan tetua kelima, Hurio Leopard merasa sangat kesal di dalam hatinya. "Hehe, biarkan saya memberitahu Anda, apapun yang penatua kelima katakan kepada Anda tidak akan pernah menjadi bawahannya dalam hidupmu. Yang mereka butuhkan bukanlah beban, tetapi keberadaan yang dapat membantu mereka mengakar di dunia sekuler. Bagaimana bisa penatua kelima meninggalkan pemuda berkualitas tinggi seperti saya dan memilih sampah seperti Anda?" Hurio Leopard berkata sambil berpikir. Sebenarnya dia mulai ragu dengan kualitas dirinya. Mendengar apa yang dikatakan Hurio Leopard, Philip hanya bisa menghela nafas panjang. Pemikiran yang aneh. Sejak kapan Philip berpikir untuk menjadi bawahan orang lain? Philip selalu menjadi raja yang mandiri. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk berkompromi dengan siapapun. "Aku tidak mengatakan bahwa tetua omong kosongmu ingin menerimaku sebagai bawahannya." Jejak penghinaan muncul di mata Philip. Dia benar-benar tidak memiliki rasa simpati untuk orang seperti ini. Seberapa hebat tetua kelima, bahkan jika penguasa sekte alkimia datang, dia masih mampu mengalahkannya. Mendengar kata-kata Philip, hati Hurio Leopard yang ragu-ragu kembali tenang. Meskipun Philip adalah lawan yang berbahaya dan memuakkan, tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki kepercayaan yang tinggi pada Philip. "Karena tetua kelima tidak berniat menerimamu sebagai bawahannya, lalu mengapa kamu membuang-buang waktumu di sini?" Hurio Leopard merasa sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa tetua kelima tidak langsung membunuh Philip. Tepat ketika Hurio Leopard hendak menghadapinya, dia melihat tetua kelima kembali dengan malu. Penatua ini tidak memiliki penampilan seorang pertapa yang biasa, tapi sekarang dia terlihat seperti pemulung. Melihat pemandangan ini, Hurio Leopard mau tidak mau mundur beberapa langkah. Keadaan Daozi Danish saat ini benar-benar menyedihkan. Hurio Leopard memandangi tetua kelima dari atas ke bawah dengan mata yang membelalak, seolah-olah akan keluar dari rongganya. Melihat kondisi tetua kelima, pakaian yang terbakar, rambut yang hangus karena tersambar petir, Hurio Leopard tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami tetua kelima. Tetua, mengapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini?" Hurio Leopard tidak peduli lagi dengan Philip. Dia bergegas menuju Daozi Danish. Daozi Danish adalah pelindungnya, kekuatannya sangat kuat, bagaimana dia bisa berakhir menyedihkan seperti ini? Mendengar teriakan Hurio Leopard, Daozi Danish melirik Hurio Leopard. Dia membenci Hurio Leopard sampai mati di dalam hatinya. Jika orang ini tidak memaksakan diri untuk membunuh Philip, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Untuk melawan guntur Philip, sekarang energinya telah habis. Jadi dia hanya bisa berjalan kembali dengan lambat. Sungguh menyedihkan seorang tetua sekte yang terkenal kuat harus berjalan kaki dengan lambat ketika dia bepergian keluar. Sebagai anggota sekte dari dunia tersembunyi, dia selalu meremehkan hal-hal seperti ponsel dan uang tunai. Oleh karena itu ketika dia menghentikan mobil-mobil di jalan dan ingin menumpang, dia dimarahi karena tidak punya uang. Saat ini energinya sudah habis, tidak ada cara untuk pulih dengan cepat, dan kebugaran fisiknya juga sangat buruk. Dalam menghadapi hinaan dari para pengemudi yang lewat, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sebagai mantan raja, kini ia hanya bisa diam menerima ejekan orang banyak.
Praktisi biasa dapat memulihkan setengah dari energi mereka dalam sehari setelah energi mereka habis. Tapi yang terjadi padanya berbeda. Guntur Philip bahkan telah merusak dantiannya, secara alami kemampuan kultivasinya juga rusak. Energinya telah habis total, butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Hanya saja dia tidak memberitahu Hurio Leopard tentang hal ini, itu adalah rahasianya. Jika Hurio Leopard mengetahui semua ini, mungkin dia akan menghina dan berbalik menekan dirinya. Dia masih perlu menjaga citra dirinya di depan orang lain, dan menyembunyikan rahasia ini dari kedua ayah dan anak itu dengan baik. Daozi Danish awalnya berpikir bahwa Philip telah membunuh Hurio Leopard dan pergi, tapi dia tidak menyangka bahwa Hurio Leopard masih menghadapi Philip di sini. Pada saat ini, Daozi Danish sangat bingung, dia benar-benar ingin mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi setelah melihat mata Philip, dia tidak berani langsung pergi. Hurio Leopard kurang begitu peka, dia tidak melihat interaksi halus antara Philip dan tetua kelima, dia hanya tahu bahwa dia ingin tetua kelima membalaskan dendamnya. Philip benar-benar terlalu banyak menghina dirinya, dan hari ini Philip mengetahui rahasianya yang sangat penting, yang tidak dapat dia terima sama sekali. Penatua, Anda harus membantu saya, orang ini telah datang ke pintu saya. Hurio Leopard memutuskan untuk meminta bantuan tetua kelima agar membunuh Philip. Mendengar kata-kata Hurio Leopard, Daozi Danish mencibir, berbalik dan melangkah pergi. Sebelum Hurio Leopard dapat bereaksi, dia mendengar suara bergema tanpa henti. Saatnya berdiri di kaki sendiri. Temukan jalan untuk dirimu sendiri. Melihat Daozi Danish pergi tanpa ragu, wajah Hurio Leopard menjadi jelek. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Philip. Kamu son of bitch, kenapa kamu tidak cepat-cepat keluar dari sini? Kenapa masih berdiri di sini? Orang tua barusan adalah penatua kelima, dia adalah orang yang sangat kuat, jika kamu berani melawannya, kamu akan hancur berkeping-keping. Hurio Leopard juga pandai berpura-pura, dia menggunakan nama tetua kelima untuk mencoba menakut-nakuti Philip sampai habis, jadi dia berbalik dan pergi. Melihat Daozi Danish melarikan diri, Philip hanya menganggapnya lucu. Hurio Leopard tidak sadar, dia benar-benar hidup di dunianya sendiri. Jangan banyak berbuat jahat dan berpura-pura, ini adalah peringatan pertamaku untukmu, ujar Philip dengan serius. Melihat tatapan serius Philip, jantung Hurio Leopard berdegup lebih kencang, dia merasa hari ini dirinya akan berakhir. Kamu, Hurio Leopard bimbang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Philip. Kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, aku bisa mengabaikannya untukmu, tetapi kamu jangan pernah melecehkan Win dan siapapun di sekitar Win, ujar Philip dengan ringan. Tapi itu jelas dimaksudkan sebagai ancaman. Sekarang orang-orang dari sekte dunia tersembunyi pergi ke dunia sekuler satu demi satu. Jika dia langsung menghancurkan seluruh keluarga Hurio Leopard, itu mungkin tidak baik. Sekarang saatnya mereka bertarung satu sama lain, Philip tidak ingin menimbulkan masalah. Kamu juga tahu bahwa orang-orang dari sekte dunia tersembunyi akan segera datang. Mereka tidak banyak bicara seperti orang-orang dari sekte alkimia. Jika kamu tidak berdiri di sisi praktisi sekuler dan dibenci banyak orang di dunia sekuler, suatu hari kamu akan dimakan oleh mereka. Swoosh, Philip melambaikan tangannya, embusan angin bertiup dengan cepat meniup pakaian Hurio Leopard. Philip mengeluarkan ponsel Hurio Leopard dari samping dan mengambil beberapa foto dengan nyaman. Dia mengambil ponsel Hurio Leopard secara khusus. Dia tidak ingin menggunakan ponselnya untuk memotret hal-hal kotor seperti itu. Hurio Leopard tidak menyangka Philip mengambil fotonya begitu cepat, dan dia menggunakan ponselnya. Apakah Philip sengaja menamparkan wajahnya? Aku akan menyimpan gambar-gambar ini untukmu. Jika kamu patuh, aku akan menghapusnya. Setelah mengatakan ini, Philip melompat dan menghilang ke halaman. Melihat Philip pergi dengan tenang, Hurio Leopard menundukkan kepalanya dan memeriksa kemaluannya. Kemaluannya sehat, tapi ukuran dan dimensinya terlalu tidak memuaskan. Sekarang Philip memiliki beberapa foto dirinya yang sangat pribadi. Jika foto-foto ini terungkap, dia akan sangat malu untuk menghadapi orang lain. Memikirkan hal ini, Hurio Leopard merasa bingung. Dia benar-benar tidak ingin berdiri di sisi dunia kultivasi sekuler ini dan melawan orang-orang dari dunia tersembunyi yang telah dipraktikkan orang lain dari dulu. Menurutnya, dia harus memanjat naga dan burung phoenix, dan mengikuti keluarga yang kuat itu. Seorang pertapa benar-benar berbeda dari seorang praktisi sekuler. Jika kamu benar-benar tidak takut mati,
Aku bisa bersenang-senang denganmu. Hurio Leopard mengepalkan tinjunya erat-erat, membungkus tubuhnya dengan jubah mandi, takut ada hembusan angin yang tiba-tiba bertiup. Hanya saja sampai dia kembali ke kamar, tidak ada tanda-tanda angin kencang bertiup. Hurio Leopard gemetar karena marah saat merasakan pemandangan ini. Dia tahu bahwa angin kencang tadi bukanlah kebetulan. Hembusan angin itu pasti dibuat oleh Philip dengan sengaja. Dia hanya ingin mengambil foto dirinya yang jelek dengan sengaja, dan kemudian mempublikasikannya dan menggunakannya untuk mempermalukan dirinya. Jika orang tahu bahwa tuan muda dari keluarga Leopard di Riverdale adalah pria seperti itu, mungkin tidak akan ada wanita yang mau kepadanya. Sangat melelahkan menarik perhatian orang dengan uang setiap saat. Wanita yang disukai Hurio Leopard pada dasarnya adalah peri yang tidak tergerak oleh uang. Setelah wanita itu mengetahui kondisi dan keadaannya, mereka pasti akan menghindarinya. Memikirkan hal ini, Hurio Leopard merasa sangat putus asa. Ketenarannya hancur dengan cara ini. Jika Hurio Leopard tidak bisa membersihkan Philip sebelum mengirimkan foto, mulai sekarang dia benar-benar hanya akan menjadi orang miskin yang tidak bisa pulang. Hurio Leopard sangat mudah tersinggung. Dia ingin pergi ke Daozi Danish, tetapi Daozi Danish langsung menyatakan mundur, yang membuatnya sangat pusing. Selain menemui Daozi Danish, siapa lagi yang bisa dia hubungi untuk membantunya membalas dendam? Sebagai tuan muda dari keluarga besar, sungguh tak tertahankan baginya untuk dipermalukan seperti ini. Tapi kekuatan Philip jelas tidak lemah. Pihak lain tidak langsung membunuhnya, tapi menggunakan cara ini untuk mempermalukan dirinya, meski menyakitkan, tapi juga memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Tepat ketika dia putus asa tidak berdaya, sebuah suara hantu terdengar di telinganya. "Apakah kamu ingin membunuhnya?" Suara itu seperti memiliki nafas yang dingin. Hurio Leopard gemetaran, dia membungkus pakaiannya dengan erat karena ketakutan. "Siapa kamu?" Dia melihat sekeliling dengan cemas, tetapi tidak menemukan tanda-tanda siapapun. Tapi suara ini bergema di telinganya, benar-benar seperti hantu. Sebagai seorang kultivator, dia secara alami mempercayai hal-hal aneh itu. Jika dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang rumit di belakang punggungnya, dia akan mempercayainya. Tepat ketika Hurio Leopard bingung, sesosok muncul di depannya. "Jika kamu sekuat tikus, sulit untuk mencapai hal-hal hebat." Seorang pria parubaya muncul di depan Hurio Leopard. Dia melirik Hurio Leopard dengan sedikit muak, matanya penuh sarkasme. Mendengar penghinaan pihak lain, Hurio Leopard merasa sedikit kesal. Keduanya tidak memiliki dendam atau permusuhan, mengapa pihak lain mempermalukan dirinya seperti ini? "Siapa kamu? Mengapa muncul di sini tiba-tiba?" Hurio Leopard sangat tidak puas. Dia tidak menyangka pria parubaya ini mempermalukan dirinya seperti ini. Untuk sesaat, semua ketakutan di hatinya menghilang. Mendengar pertanyaan Hurio Leopard, pria parubaya itu perlahan melayang ke arahnya. "Kamu tidak perlu peduli dengan namaku, aku di sini untuk membantumu." Suaranya sedikit serak, yang membuat orang merinding. "Ini konyol, sebagai seorang praktisi di pintu ketujuh, saya tidak membutuhkan Anda, seorang pria yang tidak jelas." Hurio Leopard merasa tidak mau diremehkan. Dia tidak menyangka bahwa sekarang semua kucing dan anjing ingin memberinya pelajaran. Dia sangat dipermalukan oleh Philip barusan, sekarang dia dipenuhi dengan kebencian. Dia sedang mencari seseorang untuk menghadapinya. Tanpa diduga, seseorang kebetulan segera muncul. Dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. "Kamu seorang praktisi di pintu ketujuh. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak kekuatan yang kamu miliki?" Jerome Vandenberg tersenyum, dengan ekspresi muak di wajahnya. Dia benar-benar tidak memperhatikan orang yang disebut kultivator di pintu ketujuh. Level sebenarnya orang ini bahkan tidak bisa mencapai pintu kelima. Hak apa yang dia miliki untuk berteriak di depannya? Sekarang sekte dunia tersembunyi secara bertahap berkembang ke dunia luar. Cara mereka yang licik secara alami tidak akan diterima oleh mereka. Menurutnya, karena anggota sekte alkimia dapat menemukan Hurio Leopard, itu membuktikan bahwa keluarga ini pasti memiliki kelebihan. Jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan pihak lain dan menjadi miliknya sendiri. Dia tidak melihat apa yang Philip lakukan pada Hurio Leopard. Ketika dia datang, dia kebetulan melihat Hurio Leopard sedang mengaum sendirian. "Kamu mau menanganinya?" Slap. Hurio Leopard tiba-tiba menamparkan Jerome Vandenberg, mencoba merasakan kekuatannya. Tapi apa yang dia rasakan seperti memukul kapas dengan pukulan, tanpa rasa kekuatan.
Melihat pukulannya kosong, mata Huryo Leopard berkilat keheranan. Dia menggunakan 70% dari kekuatannya untuk pukulan ini. Jika lawan terkena pukulan ini, dia pasti akan kesakitan. Dia juga merasa yakin dengan pukulannya, tidak hanya dia sangat gesit, tapi dia juga memukulnya dengan akurat. Namun pihak lain terus bergelantungan di depannya seolah-olah tidak terkena pukulan sama sekali. Jangan buang energimu, aku hanya tubuh spiritual virtual, bahkan jika kamu menggunakan semua energimu, aku tidak akan terluka. Bayangan hitam itu berkata sambil tersenyum menutupi wajah Huryo Leopard. Huryo Leopard terlihat sangat konyol di matanya. Selain sedikit amarah, Huryo Leopard juga menunjukkan antisipasi. Jika dia bisa menguasai kemampuan seperti itu, bukankah dia bisa merajalela di dunia kultivasi? Sekarang, Huryo Leopard penasaran dengan identitas pihak lain, karena dia menawarkan untuk membantu dirinya, pasti ada pertukaran. Katakan padaku identitasmu, apa maksudmu dengan bantuan? Huryo Leopard bertanya dengan serius, berusaha mengendalikan ekspresinya. Dia takut jika dia menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, pihak lain akan menyadari ada yang tidak beres. Melihat penampilan Huryo Leopard, Jerome Vandenberg tahu bahwa dia telah berhasil. Namaku Iblis Hitam, aku berasal dari Sekte Jiwa. Orang-orang sepertimu di dunia kultivasi sekuler pasti belum pernah mendengar nama kami. Tapi tidak masalah, aku bisa membuatmu menjadi kuat, kekuatanmu akan meningkat seiring dengan ranah kultivasimu, tidak bersifat menipu seperti kondisimu sekarang, tetapi benar-benar nyata. Kata-kata Iblis Hitam dimaksudkan untuk mengejek Sekte Alkimia. Sekte ini cukup menarik, memberi orang pil dan secara paksa meningkatkan ranah kultivasi. Tapi sebenarnya kekuatan orang itu masih berada pada kondisi yang sangat lemah. Dia benar-benar seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Sekte Alkimia sangat menarik. Mereka pandai menarik minat orang lain. Tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan kalian dengan cepat. Jangan tertipu oleh mereka. Iblis Hitam menjelaskan yang sebenarnya kepada Huryo Leopard. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengeluh tentang Sekte Alkimia. Mereka sangat meremehkan Sekte Alkimia. Obat mujarab yang disempurnakan oleh sekte ini memang telah menduduki seluruh pasar. Tapi ramuan mereka sama sekali tidak cocok untuk para pembudidaya jahat ini. Setelah meminum ramuannya, semua kultivator jahat akan rusak secara fisik dan kekuatan mereka akan berkurang. Bahkan ramuan yang khusus digunakan untuk penyembuhan tidak dapat digunakan secara normal. Orang-orang Sekte Alkimia menambahkan banyak hal ke dalam pil, dan hal-hal ini dirancang khusus untuk menahan orang-orang jahat ini. Tentu saja, orang-orang dari Sekte Jiwa tahu bahwa mereka tidak baik, tetapi mereka sangat menikmati perasaan ini. Begitu nama Sekte Jiwa disebutkan, orang-orang yang disebut orang benar itu ketakutan setengah mati. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.